Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, saat berkendara, resiko menabrak kendaraan lain atau menabrak orang lain pasti ada. Tak hanya resiko menabrak pengendara lain, hewan pun terkadang turut menjadi korban tabrakan. Salah satu hewan yang sering tertabrak oleh para pengendara adalah kucing. Khusus kucing, ada salah satu mitos yang sering beredar di masyarakat bahwa siapa saja yang menabrak kucing maka ia akan tertimpa oleh kesialan. Benarkah demikian? Di kalangan masyarakat Indonesia, kucing memiliki mitos tersendiri. Sejak zaman dahulu, banyak orang-orang yang mengatakan bahwa menabrak kucing hingga kucing tersebut tewas akan menyebabkan kesialan pada diri sang penabrak. Hingga masa kini, mitos kuno tentang kesialan akibat menabrak kucing pun masih dipercaya oleh banyak orang. Mereka banyak yang mempercaya hal tersebut tanpa mengetahui apa alasan atau fakta yang sebenarnya tentang menabrak kucing. Lalu bagaimanakah pandangan Islam terkait mitos lama tersebut? Sesungguhnya kucing memang merupakan hewan kesayangan Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW pernah berpesan kepada para sahabat bahwa kucing hendaknya disayangi seperti menyayangi keluarga sendiri. Sebab Allah akan memberikan pahala apabila umat Islam menyayangi dan memelihara kucing. Tak hanya itu, hukuman bagi mereka yang gemar menyakiti kucing pun amatlah serius. Sebagaimana dikisahkan dalam sebuah hadis, ada seorang wanita yang tidak pernah memberi makan kucing peliharaannya. Wanita itu pun tidak melepas sang kucing dari kandangnya untuk pergi mencari makan sendiri. Lalu Rasulullah SAW pun menceritakan bahwa wanita tersebut kelak akan mendapatkan siksa di neraka akibat kejahatannya terhadap sang kucing. Dalam hadis tersebut Rasulullah SAW bersabda, seorang wanita dimasukkan ke dalam neraka karena seekor kucing yang dia ikat dan tidak diberikan makan, bahkan tidak diperkenankan makan binatang-binatang kecil yang ada di lantai. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, ada seorang wanita yang diazab karena seekor kucing. Dia kurung seekor kucing sampai mati, sehingga dia masuk neraka. Dia tidak memberikannya makan, tidak pula minum, dan tidak dilepaskan sehingga bisa makan binatang melata di tanah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terlebih kucing bukan merupakan hewan yang dibolehkan untuk dibunuh jika mengganggu. Pasalnya, dalam Islam ada beberapa hewan yang boleh dibunuh jika hewan itu mengganggu atau mengancam keselamatan kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis berikut, 5 hewan yang semuanya jahat atau mengganggu boleh dibunuh walaupun di tanah suci: burung gagak, burung hering, anjing yang suka melukai, kalajengking, dan tikus. Hadis riwayat Muslim. Oleh sebab itu, hewan yang tidak mengganggu seperti kucing sesungguhnya tidak boleh untuk dibunuh. Tak hanya kucing, Rasulullah SAW pun melarang membunuh hewan-hewan yang tak mengganggu tidak untuk dikonsumsi, seperti yang disebutkan dalam hadis berikut. Jika ada orang membunuh seekor burung atau yang lebih kecil dari itu tanpa alasan yang benar, maka Allah akan meminta pertanggungjawaban hal itu kepadanya. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa haknya? Dia sembelih untuk dimakan, tidak mematahkan lehernya kemudian dibuang." Hadis riwayat Nasai. Lalu bagaimana dengan hukum menabrak kucing? Rupanya apabila menabrak kucing disebabkan oleh ketidaksengajaan, maka sang penabrak tidak akan menanggung resiko apapun. Sebagaimana Allah berfirman, "Tidak ada dosa bagimu untuk perbuatan yang kamu tidak sengaja, tetapi yang ada dosa apa yang disengaja oleh hatimu." Quran Surat Al-Ahzab ayat 5. Meskipun demikian, orang yang menabrak kucing hendaknya menguburkan kucing tersebut dengan selayaknya. Tujuannya yaitu agar bangkai kucing tersebut tidak mengganggu orang lain. Selain itu, yang dipermasalahkan adalah kesengajaan kita membunuh kucing. Kita juga perlu berhati-hati agar tidak menganggap bahwa semua yang terjadi pada kita itu karena kucing yang terbunuh atau tertabrak. Pasalnya, ini bisa menjadikan kita syirik karena menganggap kucing sebagai pembawa bencana. Sahabat yang beriman, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah tidak akan tertimpa bencana kita jikalau dalam tanda kutip tidak sengaja menabrak kucing. Namun kita juga harus menguburkannya sekaligus kita belajar bertanggung jawab apabila kita sudah melakukan kesalahan yang tidak disengaja. Akan tetapi apabila disengaja menabrak kucing, tanpa berpikir panjang Allah juga akan membalaskan perbuatan buruk kita itu. Semoga bermanfaat. Amin.
Allahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, sedekah adalah pemberian seorang muslim kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi dengan waktu dan jumlah tertentu. Sedekah lebih luas dari zakat dan infak, karena sedekah tidak hanya berarti mengeluarkan atau menyumbang harta, namun sedekah mencakup segala amal atau perbuatan baik. Dalam sebuah hadis dikatakan, tabassum kali wajhi ahika laka sodaqah. Memberikan senyuman kepada saudaramu adalah sedekah. Berikut kisah manfaat sedekah. Seorang ibu sedang dirawat di ICU beberapa hari. Kemudian dokter berterus terang kepada anak ibu tersebut bahwa keadaan ibunya tidak ada harapan sembuh dan khawatir meninggal dunia tiba-tiba. Pemuda itu pun bersedih meninggalkan rumah sakit dengan air mata dan muka tampak lemas mengenang sakit ibunya. Beberapa hari setelah informasi yang diberikan oleh dokter kepada pemuda tersebut, ia ingin kembali lagi ke rumah sakit. Dalam perjalanan untuk merawat ibunya, pemuda itu pun berhenti di sebuah SPBU. Ketika ia menunggu pekerja SPBU itu mengisi bensin, pemuda itu memandang seekor kucing yang memiliki beberapa anak berteduh di bawah kotak. Kucing itu kelihatan tak mampu berjalan. Dia termenung sejenak bertanya-tanya siapakah yang akan memberikan kucing itu makan dalam keadaan begitu. Lalu pemuda itu masuk ke dalam toko di area SPBU. Pemuda itu pun segera mencari makan. Lalu diberinya tuna. Dibukanya tuna itu untuk diberikan kepada kucing tadi. Lalu pemuda itu pun meneruskan perjalanannya ke rumah sakit. Tatkala masuk ke ruangan ICU, alangkah terperanjatnya ibunya tidak ada di ruangan ICU itu. Pemuda itu pun kaget sehingga terjatuhlah benda yang dipegangnya. Dia bergegas lari untuk bertanya kepada perawat yang sedang bertugas, "Di mana ibu?" Perawat itu pun berkata, "Ibumu sudah berangsur pulih dan kami pindahkan ke kamar biasa." Pemuda itu pun terus mendapatkan ibunya. Maka ia menjumpai ibunya dalam keadaan sudah sadar dari komanya. Ia bersalaman dan mencium ibunya sambil bertanya, "Apa yang terjadi?" Ibunya memberitahu, ketika dalam keadaan tidak sadar di kasur, ibunya melihat kucing dan anak-anaknya menengadah ke arah langit sambil berdoa kesembuhan segera untuk ibu. Pemuda tersebut pun terkejut mendengar apa yang telah diceritakan ibunya. Maha suci Allah yang rahmatnya meliputi setiap sesuatu. Segala puji bagi Allah, sedekah melepaskan kita daripada penderitaan dengan izin Allah. Sembuhkanlah penyakitmu dengan memberikan sedekah dengan adanya. Kisah tersebut ikhtiar untuk mendapatkan kesembuhan dari penyakit yang diderita. Bisa dilakukan dengan berbagai cara yang baik, salah satunya yang utama adalah dengan menggunakan tibun nabawi. Namun selain itu, seseorang juga bisa berikhtiar atas penyakitnya dengan bersedekah. Rasulullah SAW bersabda, "Obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah." Hadis riwayat Abu Daud, At-Tabrani, dan Al-Baihaqi. Sahabat yang beriman, semoga dengan kisah tersebut dapat bermanfaat dan mengingatkan kita agar selalu bersedekah dengan ikhlas. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.